selengkapnya tentang sektor-sektor, rapat-rapat yang biasa dilakukan 3 bulan sekali dan selalu dihadiri badan pengurus daerah atau perwakilan yang ditunjuk dalam situasi selama pandemi ini tidak bisa dilakukan secara rutin. Walaupun ada juga sektor-sektor yang bisa melaksanakannya secara terbatas dengan menyesuaikan kondisi setempat. Dalam catatan saya sudah memasukkan setiap sektor dengan kepengurusannya yang ada di tangan saya ini, tetapi mungkin karena waktu saya tidak harus membacakannya satu persatu. Tentu ibu-ibu, bapak-bapak dari setiap gereja lokal itu sudah mengetahui siapa pengurus sektornya, siapa bendahara, siapa yang menjadi sekretaris sektornya. Jadi untuk kegiatan itu sudah berjalan dengan baik, walaupun memang harus ditegaskan bahwa sampai hari ini secara khusus kepengurusan sektor itu masih merupakan perpanjangan tangan dari badan pengurus daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di lingkungan BIBI yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, itu sebabnya memang sinergisitas dari kegiatan sektor itu selalu akan dipantau, dihadiri, dan juga bersama-sama menggerakkan pekerjaan Tuhan yang ada di sektor masing-masing dan juga gereja-gereja lokal. Kemudian saya menyampaikan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan selama periode 2017 sampai 2021. Tahun 2017 kita melaksanakan kongres daerah di Sanggoledo. Nah, pertemuan dan pertemuan pemuda remaja itu telah dilaksanakan di periode sebelumnya di 2017 itu, tetapi karena kegiatan pertemuan tahunan atau pertemuan hamba-hamba Tuhan masih dilaksanakan, dan pada saat itu di tahun 2017 itu dilaksanakan di Sepinggan. Kemudian di tahun 2018 kita bisa melaksanakan secara penuh kegiatan-kegiatan pertemuan, yaitu konferensi tahunan dilaksanakan tanggal 20 sampai 23 Maret di Gereja BIBI Seluas. Kemudian pertemuan kaum wanita dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Mei di Gereja BIBI Dawar. Kemudian kegiatan pertemuan pemuda remaja di tahun 2018 dilaksanakan di Sejaja pada tanggal 12 sampai dengan 15 Juni. Dan yang terakhir di tahun 2018 itu pertemuan hamba-hamba Tuhan dilaksanakan di Sibu Beringin pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Agustus, yang secara khusus untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan Kongres Nasional yang akan dilaksanakan beberapa bulan kemudian di tahun itu. Selanjutnya di tahun 2019 kita masih bisa melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu konferensi tahunan di Sungai Betung pada tanggal 12 sampai 15 Maret. Kemudian kita melaksanakan pertemuan kaum wanita di Ledo pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Mei, yang kemudian disusul dengan kegiatan PPR Pemuda Remaja pertemuan di Sediring pada tanggal 11 sampai 14 Juni. Yang berikutnya kita mengadakan pertemuan hamba-hamba Tuhan di Jangkak pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 September. Memasuki tahun 2020, kita hanya bisa melaksanakan kegiatan pertemuan satu kali, yaitu konferensi tahunan di Madi pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Maret. Percis setelah itu, pandemi sudah semakin menguat situasinya, sehingga akhirnya semua kegiatan pertemuan itu tidak dilaksanakan. Bahkan juga seperti kita tahu, selain konfirmasi positif COVID di setiap jemaat itu kita dengar bermunculan, juga banyak dan pelayan ada banyak kita alami selama tahun 2020, dan kita rindukan di tahun 2021 itu bisa membaik. Tapi ternyata justru kita tahu bahwa awal sampai lewat pertengahan tahun ini, bahkan sudah di bulan Agustus pun
malah situasinya semakin berat. Sehingga akhirnya kita hanya bisa melaksanakan kongres virtual ini sebagai bentuk kegiatan akhir dari pertanggungjawaban kepengurusan yang ada di periode 2017 sampai 2021. Jadi 2021 ini kegiatan pertama dalam hal kegiatan bersama, tetapi juga kegiatan terakhir dalam bentuk pertemuan yang ada. Itu untuk kegiatan pertemuan.